Perang Mu'tah adalah salah satu peristiwa paling mengguncang pada masa awal Islam karena mempertontonkan keteguhan iman, keberanian luar biasa, dan kecerdikan strategi yang melampaui segala perhitungan rasional. Perang ini terjadi ketika pasukan Islam yang jumlahnya sekitar 300 orang berhadapan dengan kekuatan besar Romawi Timur yang mencapai 10.000 orang. Ketimpangan ini membuat pertempuran tampak mustahil dimenangkan. Tetapi justru dari sinilah lahir salah satu warisan kemuliaan yang terus diingat oleh kaum muslimin hingga kini. Perang Mu'tah terjadi di wilayah Syam, tepatnya di sebuah tempat bernama Mu'tah yang berada di dekat Al-Karak pada masa itu. Peristiwa ini dipicu oleh terbunuhnya seorang utusan Rasulullah yang bernama Al-Harits bin Umair Al-Azdi ketika membawa surat dakwah kepada penguasa Busra. Padahal utusan memiliki kedudukan yang dihormati dalam tatanan internasional saat itu, sehingga pembunuhan terhadapnya dianggap sebagai tindakan permusuhan yang luar biasa. Rasulullah memerintahkan pasukan untuk berangkat memberi balasan kepada pelaku pembunuhan agar tidak ada bangsa yang berani menghinakan umat Islam dan agar keamanan dakwah tetap terjaga. Pasukan yang berangkat jumlahnya sangat kecil dibandingkan kekuatan musuh. 300 prajurit Muslim yang berangkat terdiri dari para sahabat pilihan yang rela mengorbankan jiwa demi agama. Rasulullah telah menugaskan 3 komandan secara berurutan. Pertama, Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin utama. Jika ia gugur, maka Panji akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia gugur, maka Panji akan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Penunjukan berurutan ini menggambarkan betapa Rasulullah telah memperkirakan bahwa pertempuran akan sangat berat dan kemungkinan para komandan akan gugur di medan perang. Pasukan Muslim tiba di Mu'tah dan mendapati kenyataan bahwa di hadapan mereka sudah berdiri pasukan Romawi Timur yang sangat besar jumlahnya. Selain pasukan Romawi, terdapat pula sekutu Arab Kristen dari kabilah Ghassan yang menambah kekuatan lawan. Sementara kaum muslimin tidak memperoleh tambahan pasukan dan tetap hanya berjumlah 300 orang. Namun, mereka tidak mundur dan memilih bertahan sambil memantapkan hati bahwa mereka berperang demi kebenaran dan demi menjaga kehormatan risalah. Pertempuran pun dimulai. Zaid bin Haritsah sebagai komandan pertama memegang panji dan memimpin pasukan ke tengah pertempuran. Ia maju dengan penuh keberanian dan tidak gentar menghadapi ribuan prajurit lawan yang mengepung dari berbagai arah. Dalam waktu singkat, Zaid gugur sebagai syuhada setelah tubuhnya dipenuhi tusukan senjata musuh. Kaum muslimin tidak terpecah dengan gugurnya komandan. Sesuai perintah Rasulullah, panji langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far maju dengan keberanian yang hampir tidak mungkin diyakini oleh manusia biasa. Ia memegang panji dengan tangan kanan sambil menyerbu pasukan Romawi. Namun, ketika tangan kanannya tertebas, ia mengambil panji dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya pun tertebas, ia memeluk panji dengan kedua lengannya yang tersisa hingga akhirnya ia gugur sebagai syuhada dengan tubuh penuh luka. Konon ditemukan lebih dari 70 luka pada tubuhnya, menjadi bukti bahwa ia tidak mundur sedikit pun. Setelah gugurnya Ja'far, panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah yang merupakan komandan ketiga. Ia pun menghadapi gelombang pasukan lawan yang tidak ada habisnya. Abdullah sempat merasakan keraguan sejenak karena melihat begitu banyak sahabat yang gugur, tetapi ia segera meneguhkan hati dan masuk ke medan pertempuran hingga ia pun gugur sebagai syuhada. 3 komandan gugur dalam satu pertempuran dengan waktu sangat singkat. Kondisi ini membuat pasukan Islam berada dalam bahaya besar karena tanpa komando yang jelas mereka bisa hancur dalam hitungan saat. Pada momen itulah muncul seorang sahabat yang dikenal dengan keberanian dan kecerdikan strateginya. Ia adalah Khalid bin Walid yang baru masuk Islam sekitar beberapa bulan sebelumnya. Meskipun tergolong baru,
para sahabat mempercayakan kepemimpinan kepada dirinya karena hanya ia yang memiliki kemampuan taktis untuk menyelamatkan pasukan. Khalid segera mengambil alih panji dan melihat bahwa melanjutkan pertempuran secara frontal akan berakhir dengan kehancuran total. Maka, ia melakukan manuver luar biasa dengan mengubah formasi pasukan sepanjang malam untuk menipu musuh. Ia menggeser posisi prajurit, mengangkat debu dengan gerakan kuda, dan membuat musuh seolah melihat bala bantuan baru datang dari Madinah. Ketika fajar tiba, pasukan Romawi melihat perubahan susunan pasukan Islam, sehingga mereka mengira umat Islam mendapatkan bantuan besar. Hal ini membuat mereka berhati-hati dan tidak lagi menyerang secara membabi buta seperti sebelumnya. Kesempatan ini digunakan Khalid untuk memimpin penarikan pasukan secara teratur. Tidak ada kepanikan, tidak ada pelarian acak, dan tidak ada perpecahan. Pasukan Islam mundur sambil tetap mempertahankan arah pertempuran, sehingga tidak terlihat seperti pasukan yang kalah. Taktik ini sangat sulit dilakukan, terutama karena jumlah lawan yang sangat besar, tetapi keberhasilan Khalid membuat pasukan Islam selamat dan kembali ke Madinah dalam keadaan terhormat. Pada perang ini, Khalid mematahkan 9 pedang di tangannya karena kerasnya pertempuran, sehingga ia diberi julukan pedang dari Allah oleh Rasulullah. Ketika pasukan kembali ke Madinah, sebagian masyarakat yang belum memahami hakikat pertempuran menyangka bahwa mereka lari dari medan perang. Rasulullah menegaskan bahwa mereka bukanlah pasukan yang lari, tetapi pasukan yang kembali dengan izin Allah. Mereka menyelamatkan pasukan yang sangat kecil dari kehancuran total melawan kekuatan besar yang jauh berlipat ganda. Perang Mu'tah menjadi saksi keteguhan iman dan pengorbanan para sahabat. Meskipun 3 komandan utama gugur sebagai syuhada, keberanian mereka menegaskan bahwa jihad bukan sekadar perang fisik, tetapi juga ujian ketulusan hati. Pertempuran ini juga membuka mata bangsa-bangsa di sekitar Jazirah bahwa umat Islam, meskipun kecil, jumlahnya tidak mudah dikalahkan. Perang ini menjadi awal dari perjalanan panjang kaum muslimin menuju Syam dan menandai bahwa kekuatan Romawi tidak lagi tak tersentuh. Kemenangan dalam bentuk selamatnya pasukan dari kehancuran dan tegaknya kehormatan umat adalah pelajaran yang sangat besar bagi generasi setelahnya. Perang Mu'tah memperlihatkan bagaimana iman mampu mengalahkan rasa takut, bagaimana keberanian mampu menggetarkan pasukan besar musuh, dan bagaimana kecerdikan mampu menyelamatkan umat dari bencana besar. Dari peristiwa ini, kaum muslimin belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pasukan, tetapi pada keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dalam setiap langkah perjuangan. Perang Mu'tah tidak hanya tercatat sebagai pertempuran yang memperlihatkan keberanian para sahabat, tetapi juga menjadi titik perubahan dalam cara umat Islam memahami strategi dan misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah pasukan kembali ke Madinah, masyarakat mendengar kabar gugurnya 3 pemimpin utama. Suasana kota berubah menjadi sangat hening. Rumah-rumah para syuhada dipenuhi oleh tangisan. Tetapi tangisan itu bukan sekadar kesedihan, melainkan rasa bangga karena keluarga mereka dipilih Allah untuk menjadi bagian dari sejarah agung tersebut. Rasulullah datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib untuk menenangkan keluarganya. Beliau memeluk anak-anak Ja'far dan mengusap kepala mereka sambil menyampaikan kabar bahwa ayah mereka telah diberi Allah 2 sayap untuk terbang di surga, menggantikan kedua lengannya yang terputus saat membawa panji. Ucapan ini menjadi hiburan terbesar bagi keluarga dan menjadi penghormatan tertinggi bagi pengorbanan Ja'far. Dalam peristiwa ini pula, umat Islam memahami bahwa jihad tidak hanya diukur dengan kemenangan fisik, tetapi juga dengan keteguhan mempertahankan kehormatan dan kebenaran. Pasukan yang hanya berjumlah 300 orang telah menyampaikan pesan kuat kepada bangsa Romawi bahwa umat Islam bukan kelompok kecil yang dapat diremehkan. Meskipun tidak memiliki peralatan perang sebesar lawan, mereka memiliki akidah yang kokoh. Sementara itu, kaum Romawi menyadari bahwa setiap pertemuan dengan pasukan Islam tidak akan berjalan seperti perang tradisional yang mereka kenal. Mereka melihat
prajurit-prajurit yang bertempur dengan semangat yang tidak padam meskipun menghadapi jumlah musuh yang berlipat-lipat. Mereka juga menyaksikan bagaimana strategi yang diciptakan Khalid membuat pasukan besar mereka ragu untuk melanjutkan serangan. Keraguan ini menunjukkan bahwa jumlah banyak tidak selalu memberi kemenangan yang mudah. Perang Mu'tah juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin yang ditunjuk Rasulullah tumbuh dari keimanan yang tulus. Zaid adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Ja'far adalah sahabat yang dikenal mulia dan lembut, tetapi berubah menjadi singa ketika membawa panji. Abdullah bin Rawahah adalah penyair yang katanya menguatkan barisan, tetapi ia juga menjadi prajurit yang berani. Ketiganya menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal posisi, tetapi soal keyakinan dan keteladanan. Setelah ketiganya gugur, muncul sosok Khalid bin Walid yang Allah takdirkan untuk mengubah arah pertempuran. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan strategi dan keberanian dapat menyelamatkan umat dari kehancuran. Rasulullah kemudian memberikan gelar pedang dari Allah kepadanya, sebuah gelar yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya. Dari sini umat Islam memahami bahwa kemenangan bukan hanya tentang siapa yang gugur atau siapa yang bertahan, tetapi tentang bagaimana pasukan tetap menjaga amanah Rasulullah hingga akhir. Dampak Perang Mu'tah juga terasa dalam kebijakan politik Islam. Setelah pertempuran ini, dunia Arab mulai menyadari bahwa umat Islam memiliki kekuatan moral dan militer yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Suku-suku yang sebelumnya ragu terhadap dakwah Islam mulai memandang kaum muslimin dengan cara yang berbeda. Mereka melihat pasukan kecil yang tidak gentar melawan kekaisaran besar dan kembali dengan teratur tanpa hancur. Hal ini menanamkan rasa hormat di hati banyak kabilah. Perang ini juga memberi pesan mendalam kepada para sahabat tentang pentingnya persiapan. Mereka menyadari bahwa dakwah ke wilayah Syam bukanlah perkara ringan. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya suku-suku Arab, tetapi kekuatan internasional yang terorganisir. Ketika tiba saatnya untuk menghadapi Romawi kembali pada masa berikutnya, mereka sudah memiliki pengalaman nyata tentang bagaimana beratnya menghadapi pasukan besar. Peristiwa Mu'tah membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar pada masa setelahnya. Perang Yarmuk yang terkenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi bukti matang dari pengalaman yang dimulai pada Mu'tah. Kaum muslimin akhirnya menaklukkan wilayah Syam dan mengguncang kekuatan Romawi hingga tidak lagi mampu mendominasi kawasan tersebut. Jika tidak ada perang Mu'tah, pengalaman berharga itu tidak akan diperoleh. Dari sisi spiritual, perang ini memperlihatkan bagaimana Allah menolong orang yang berjuang di jalannya. Para syuhada yang gugur mendapat kedudukan mulia. Para prajurit yang pulang mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang hakikat jihad. Mereka tidak menganggap diri sebagai pasukan yang kalah, tetapi sebagai pasukan yang diberi izin untuk kembali membawa pengalaman, pelajaran, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Perang Mu'tah mengajarkan bahwa perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Ada kalanya kemenangan tampak tidak mungkin, tetapi keteguhan hati dapat mengubah keadaan. Ada kalanya musuh terlalu besar, tetapi kemampuan berpikir jernih dan kesabaran dapat membuka jalan keluar. Dan ada kalanya Allah menguji hambanya dengan kehilangan para pemimpin terbaik agar umat belajar mengambil hikmah dari pengorbanan mereka. Hingga hari ini, peristiwa Mu'tah menjadi salah satu simbol keberanian sejati dalam sejarah Islam. Tidak terlihat sebagai kemenangan militer besar, tetapi tercatat sebagai kemenangan moral dan spiritual yang mengubah arah sejarah kaum muslimin dan membuka pintu peristiwa-peristiwa besar setelahnya. Setelah gema perang Mu'tah mereda, para sahabat yang selamat membawa pulang kisah-kisah mendalam yang menggugah hati umat. Banyak di antara mereka yang menceritakan bagaimana di tengah hiruk-pikuk pertempuran, mereka merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika.
Mereka berkata bahwa ketika pasukan Romawi menyerang dengan jumlah tak terhitung, hati mereka justru dipenuhi keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka binasa tanpa hikmah yang besar. Keyakinan ini tumbuh karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para syuhada maju tanpa ragu, seolah pintu surga terbentang di hadapan mereka. Di Madinah, umat Islam mempelajari setiap rincian pertempuran ini untuk mengetahui bagaimana pasukan kecil mampu bertahan dalam tekanan sedahsyat itu. Para sahabat yang selamat memberikan berbagai kisah tentang disiplin pasukan, kesabaran dalam barisan, dan kepatuhan mutlak terhadap pemimpin mereka. Bahkan, ketika para komandan gugur satu persatu, tidak ada kekacauan yang membuat barisan tercerai berai. Setiap prajurit tetap berada pada posisi masing-masing, menunjukkan bahwa kekuatan pasukan Islam bukan pada jumlah, melainkan pada kesatuan hati dan kesungguhan dalam menjalankan amanah. Peristiwa Mu'tah juga meninggalkan jejak kuat dalam jiwa generasi setelahnya. Anak-anak yang mendengar cerita tentang Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha, dan keberanian Khalid tumbuh dengan rasa bangga terhadap agama mereka. Nama-nama para syuhada disebutkan dalam majelis sebagai teladan tentang kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan iman. Mereka belajar bahwa harga sebuah kehormatan tidak ditentukan oleh kemenangan materi, tetapi oleh keberanian mempertahankan kebenaran walau berhadapan dengan pasukan raksasa. Waktu berlalu, tetapi Mu'tah terus menjadi pembicaraan dalam kalangan ulama dan sejarawan. Mereka melihat peristiwa ini sebagai titik awal yang memperlihatkan bahwa umat Islam siap menghadapi kekuatan besar dunia. Dari Mu'tah muncul keyakinan bahwa dakwah Islam tidak akan berhenti pada batas jazirah. Perang ini adalah pintu yang dibuka oleh Allah agar umat memahami bahwa misi mereka akan menjangkau wilayah-wilayah yang jauh lebih luas. Para sahabat menyadari bahwa perjalanan dakwah masih panjang dan penuh tantangan, tetapi mereka telah melihat sendiri bagaimana pertolongan Allah datang pada saat yang paling kritis.